Bab 1188. Keanehan di bawah tanah. Suasananya sedikit hening sekarang. Jika tidak bisa memutar, dan tidak bisa menunggu, maka hanya ada satu cara tersisa, yaitu bertarung. Seorang pria berkata, itu hanya puluhan ribu elang guntur yang haus darah. Tidak menjadi hambatan, kita serang saja langsung. Ya, ada Penatua Wang. Beberapa elang guntur yang haus darah bukanlah masalah. Pokoknya, kami tidak bisa menunda waktu untuk pergi ke kota kuno Dong Huang karena sekelompok iblis monster ini. Semuanya di sini adalah kultivator. Membunuh iblis monster tidaklah seberapa, bahkan bisa menjadikannya pil. Banyak orang mengangguk ketika mendengarnya. Mereka datang demi peluang di kota kuno Dong Huang. Jika terlewat maka perjalanan ini sangat sia-sia dan membuang waktu saja. Biarpun tidak ingin bertarung, tapi demi kelancaran perjalanan ini, mau tidak mau juga harus maju. Karena semua orang setuju dengan ini, maka mari kita selidiki dulu. Kalau tidak ada masalah dengan sekelompok monster ini, kita akan bunuh mereka. Kru juga berkata, dari puluhan ribu elang monster ini, yang terkuat palingan fase distraksi tingkat menengah, sebagai kultivator tingkat 6, ia cukup berani meminta bantuan orang dengan sopan. Lalu siapa yang akan maju untuk menyelidikinya? Seseorang bertanya. Meskipun kerohanian mereka telah menemukan elang monster ini, tapi mereka khawatir akan memancing kemarahan lawan, jadi tidak ada yang berani maju untuk menyelidiki. Elang monster ini sangat peka terhadap kultivasi. Kalau mau maju, lebih baik adalah yang berada pada tingkat puncak fase keilahian. Entah siapa yang mau mengambil risiko. Tentu aku tidak akan membuatmu bekerja sia-sia, semua biaya perjalananmu ini akan dikembalikan. Kru melirik kerumunan itu, menyalakan formasi, dan semua yang ada di seluruh kapal terbang bisa mendengarnya. Aku saja. Tuan Zeng mendengar ini dan berjalan keluar dengan percaya diri. Aku pernah berlatih teknik tersembunyi, itu seharusnya bisa membantu. Seorang wanita juga berkata. Kemudian 3 orang keluar satu demi satu. Hitung aku. Alis Erikin bergerak, dan dia juga bergabung. Tidak peduli bagaimana elang guntur yang haus darah itu, dia harus melihatnya sendiri, dan takdirnya harus selalu ada di tangannya sendiri. Bergabungnya Erikin mengejutkan Tuan Zeng dan John Zuang. Baik, aku punya formasi di sini. Kalian bawalah, aku bisa melihat situasi di sana melalui kalian. Semakin banyak informasi yang didapatkan, semakin kita memahami medan perang, untuk bertarung dan menghindar. Penatua Wang, jangan khawatir. Tuan Zeng yakin dan mengambil alih formasi itu. Kapal terbang tersebut tetap berada di pegunungan, dan Erikin terbang keluar dan dengan cepat bergegas masuk ke dalam hutan. Nak, kultivasimu terlalu rendah, jaga jaraklah, jangan mempersulit kami. Tidak lama setelah beberapa orang terbang keluar, Tuan Zeng mengerutkan kening dan berkata kepada Erikin. Tuan Qin ini hanya memiliki fase keilahian tingkat 8. Jika dia maju sendiri, dan bertemu iblis monster di jalan, itu tentu akan sangat bahaya. Wanita itu tidak tahan, lalu angkat bicara. Jika kamu mengasihaninya, lebih baik kau temani dia. Tuan Zeng mencibir. Wajah wanita itu tiba-tiba berubah sedikit, dia menggigit bibirnya, dan tidak berkata apa-apa. Tidak apa-apa, aku juga menyarankan untuk menjauh darinya, mengikuti orang ini, berhati-hatilah kalau nanti terlihat oleh elang guntur yang haus darah. Kata Erikin ringan. Dia telah merencanakan untuk bertindak sendiri, dan kata-kata Tuan Zeng tepat seperti yang dia inginkan. Anak ini cepat atau lambat akan mati di mulut monster iblis. Melihat Erikin terbang menjauh, Tuan Zeng menyeringai. Setelah memasuki pegunungan, Erikin menembakkan sejumlah besar jimat tembus pandang ke tubuhnya, dan memperlambat napas. Pergerakannya sangat ringan,
dan tidak mengganggu iblis monster itu. Lalu ia pun tiba di tempat elang guntur yang haus darah itu bertengger. Anak ini sangat cepat. Karena Erikin yang membawa formasi kru di kapal terbang saat ini, kru juga memperhatikan gambar di depan Erikin dan terkagum. Beberapa kultivator fase keilahian berangkat bersama, tapi yang pertama tiba adalah Erikin dengan kultivasi terendah. Setelah sampai di daerah itu, Erikin tidak terburu-buru, menggambar formasi Chuan Song di sana, lalu meninggalkannya, mencari lokasi tersembunyi, dan menyelinap ke dalamnya. Elang guntur yang haus darah ini semuanya suka bertengger di atas lembah. Tidak ada yang di tanah, jadi Erikin bersembunyi di tanah agar tidak kelihatan. Area sekitar lokasi elang guntur ini mengeluarkan bau darah yang sangat menyengat, yang membuat orang mual. Dan di sepanjang jalan, bisa terlihat semua jenis tulang, termasuk tulang manusia. Bahkan beberapa di antaranya, sekilas terlihat seperti kepala anak-anak, yang juga diburu dan ditelan oleh iblis monster ini. Sekelompok iblis monster ini memang harus dimusnahkan. Erikin sedikit mengernyit, memutari bagian luar daerah ini, sampai ke suatu tempat di zona inti. Di saat yang sama, Erikin juga membuka Dark Eye dan melihat sekeliling. Mungkin sudah cukup. Erikin melihat sekeliling, agar kru di balik formasi bisa melihat semua yang ada di dalamnya. Dia berencana untuk menutup Dark Eye dan pergi. Tetapi pada saat ini, saat Erikin menundukkan kepalanya, hatinya tergerak. Dari perspektif Dark Eye, dia menemukan bahwa ada aura kekuatan yang kuat di bawah lembah, yang lebih kuat dari semua elang monster yang pernah dia lihat sebelumnya. Elang guntur yang haus darah bukannya suka bertengger di atas, lantas apa yang ada di bawah sana? Elang guntur ini bertengger di sini, apakah mereka benar-benar melakukannya secara acak? Pikiran Erikin berubah, dan pertanyaan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Di bawah sana, ada elang guntur yang haus darah terkuat, basis kultivasinya dikhawatirkan melampaui fase distraksi tingkat 5, yang benar-benar di luar batasnya. Belum lagi kalau ketahuan, akan ada puluhan ribu elang monster di sekitarnya. Tapi Erikin mengertakkan gigi dan memutuskan untuk turun dan melihat-lihat. Dia memiliki firasat bahwa dia akan menyesal jika dia tidak mengetahui rahasia di bawah ini. Namun, Erikin tidak langsung pergi, melainkan menggunakan beberapa reiki untuk menutup sementara formasi dan meletakkannya di tempat awal. Memasuki bawah tanah, ia harus mengekspos jati dirinya, dan Erikin tahu betul filsafat kekayaan dapat menggoyahkan hati orang. Teknik penyembunyian. Erikin menggunakan energi abadi untuk mengeluarkan ilmu sihir yang didapatnya dari Grey, dengan sedikit cahaya di tubuhnya, dan napasnya tiba-tiba melemah sangat ekstrim. Alam semesta berpindah. Kemudian Erikin mulai bergerak dengan teknik rahasia, dan setelah beberapa saat, akhirnya dia sampai ke lubang di bawah tanah. Tak disangka ada gua di sini. Erikin melihat gua-gua yang terhubung ke segala arah, dan kagum. Dia menggunakan Dark Eye lagi dan bergerak maju perlahan, dan saat dia merasakan aura kekuatan lawan menjadi lebih kuat, perasaan bahaya mencuat. Tidak bisa maju lagi. Erikin berhenti, mundur sedikit, kemudian mengeluarkan kumbang seukuran telapak tangan, dan meletakkannya di tanah. Ini adalah puppet yang dimurnikan oleh imamku. Kultivasinya tidak tinggi, dan tidak memiliki kemampuan apapun, tetapi dapat digunakan untuk mendeteksi. Erikin duduk bersila di tanah, mengendalikan kumbang puppet untuk menggali ke dalam tanah dan menuju ke elang monster sedikit demi sedikit. Elang monster tampaknya tidak bereaksi terhadap kultivasi rendah semacam ini, sampai Erikin merasa bahwa jaraknya cukup. Dia mengendalikan kumbang dan menembus tanah. Kemudian Erikin melihat pemandangan yang mengejutkan. Di tengah gua bawah tanah ini ada ruang yang sangat besar, dan elang guntur yang haus darah dengan bulu ungu di dahinya berdiri di sana. Dilihat dari kultivasinya,
mungkin mencapai fase distraksi tingkat 7. Tetapi yang mengejutkan adalah di depannya ada sekumpulan cahaya listrik yang tak terhingga, seperti ular petir yang menari-nari di dalam gua, mungkin ada ribuan, saling mengikat membentuk neraka guntur. Dan di tengah guntur dan kilat, ada 3 buah kecil tumbuh di antara sekelompok akar. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.